Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sisna Triranita, NIM 18205-180, kelas Perbankan Syariah C. Saya akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu yang pertama, jelaskan pembiayaan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Pertama yaitu pembiayaan pasif, yaitu dengan cara melakukan pengawasan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan dan menerima laporan dari nasabah. Pengawasan pasif dilakukan oleh teller dengan melakukan pengawasan atau memantau jadwal pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah disepakati di awal. Yang kedua yaitu pengawasan aktif dengan cara mengunjungi nasabah secara reguler dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas nasabah, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan keuangan nasabah kepada supervisor. Pengawasan aktif itu dilakukan oleh marketing kolektor bagian penarik tabungan yang lebih mengetahui keadaan nasabah atau anggotanya setiap minggu maupun setiap bulan sekali saat menarik tabungan. Selanjutnya nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya serta bagaimana cara meminimalisirnya. Downgrading risk sendiri yaitu masalah dalam pembiayaan yang termasuk dalam risiko kredit. Risiko kredit itu sendiri memiliki arti kerugian yang diderita oleh bank akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dampak downgrading risk sendiri itu bagi bank adalah penurunan kesehatan keuangan dari bank karena terdapat nasabah yang gagal bayar atas pinjaman yang telah dikreditkan. Selanjutnya yaitu cara meminimalisir downgrading risk, yaitu dengan melakukan cara pertama yaitu pemberi kredit ini harus melakukan review minimal 1 tahun sekali. Yang kedua dengan harus melakukan audit internal untuk memastikan bahwa pemberi kredit yang telah memenuhi prosedur dan prinsip pemberian kredit yang sehat dan menguntungkan. Yang ketiga, mempersilahkan pemeriksa eksternal dan auditor independen untuk memeriksa, mereview, dan mengaudit semua kegiatan perkreditan. Yang ketiga yaitu sebutkan pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Pembiayaan sindikasi sendiri memiliki arti jenis pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank terhadap satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan jenis ini biasanya terjadi karena kebutuhan dana terhadap objek tersebut sangatlah besar. Oleh karena itu, satu lembaga bank biasanya akan memerlukan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan sindikasi antara lain yaitu yang pertama, lead syndication adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek yang dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader atau pemimpin dari pembiayaan tersebut. Dalam bentuk lead syndication ini, modal yang diberikan oleh masing-masing dilebur menjadi satu sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua yaitu club deal adalah sekelompok bank syariah yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak memiliki hubungan kerja bisnis yang sama dalam hal penyatuan modal mereka. Maksudnya, bank syariah yang saling menyatukan modal tersebut memberikan pembiayaan kepada suatu entitas tetapi terhadap proyek yang berbeda-beda. Hubungan yang jelas antara bank syariah yang saling menyatukan modalnya tersebut hanyalah ada batas hubungan koordinasi kerja. Yang ketiga yaitu subsyndication adalah bentuk sindikasi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis antara keduanya tidak berhubungan langsung dengan pesertanya. Yang perlu diperhatikan dalam penentuan akad pembiayaan sindikasi ini adalah bentuk dari pembiayaan ini, apakah dilakukan dengan 2 langkah atau secara langsung. Jika dilakukan dengan cara 2 langkah atau 2 step, faktor yang harus dilihat adalah di lead syndication atau subsyndication. Jika bentuknya lead syndication, maka akad yang dapat diberlakukan adalah akad musyarakah.
Selanjutnya nomor 4, apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan? Basarnas memiliki fungsi diantaranya yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan antara sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau dengan kata lain disebut dengan islah. Yang kedua yaitu menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam. Yang ketiga, menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya. Dan yang keempat, memberikan penyelesaian adil dan cepat dalam sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, Basarnas memiliki keunggulan antara lain memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan tanggung jawab. Yang kedua, para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter karena ditangani oleh orang-orang pada ahli bidangnya masing-masing. Yang ketiga, proses pengambilan putusan cepat dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah. Yang keempat, para pihak menyelesaikan sengketanya secara sukarela pada orang-orang atau badan yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbitrase. Yang kelima, di dalam proses arbitrase pada hakikatnya terkandung perdamaian dan musyawarah, sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang. Selanjutnya nomor 5, strategi apa yang dilakukan oleh bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Yaitu dengan cara menciptakan inovasi baru dengan digitalisasi layanan perbankan, dengan melakukan pendampingan pada UMKM, tetap melakukan pertumbuhan pada bank syariah tersebut karena bank harus membayar bunga terhadap deposit. Terakhir, dengan tetap melakukan mitigasi risiko dengan cara menstrukturisasi pembiayaan kepada kreditur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.